Baik Bapak Ibu guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, saatnya Bapak Ibu akan diprioritaskan mendapatkan tempat di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, ini akan saya bahas skema lengkapnya untuk penempatan Bapak Ibu. Langsung saja, ini sebagai informasi awal mengenai alur seleksi P3K Guru bagi Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal login di SSCSN. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah pasti memiliki akun karena Bapak Ibu sudah tes di tahun 2021. Nah, setelah login nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi penempatan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan pemberkasan. Nanti untuk proses pemberkasan P3K ini saya sudah pernah buatkan tutorialnya di tahun 2021. Nanti pasti akan sama dengan yang tahun lalu. Untuk proses pemberkasannya nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Kemudian setelah melakukan pemberkasan, Bapak Ibu akan langsung bertugas di sekolah penempatan. Kemudian ini ada informasi bahwa tidak seluruh guru yang telah lulus PG dapat diangkat di tahun 2022 ini. Nah, dari 193.000 sekian orang guru yang sudah lulus PG, yang mendapatkan kuota di tahun 2022 ini sebanyak 134.022, di mana 59.251 nanti akan ditempatkan di sekolah non-induk. Ini nanti Bapak Ibu akan berpindah induk setelah mendapatkan penempatan, dan 27.030 orang nanti tidak mendapatkan kuota, dan yang belum dapat ditempatkan di tahun 2022 ini 32.902 orang. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini yang belum mendapatkan kuota dan belum dapat ditempatkan, nanti saya akan buatkan tutorial atau penjelasan solusinya biar Bapak Ibu mempunyai peluang diangkat di tahun 2022 ini. Nanti Bapak Ibu bisa cek posisi atau kategori Bapak Ibu di mana. Nanti setelah adanya formasi nanti Bapak Ibu bisa lakukan pemetaan di masing-masing instansi. Oke, langsung saja. Ini ada penyesuaian formasi bagi pelamar P1 jika di sekolahnya tidak tersedia formasi. Nah, sesuai dengan informasi tadi, ada 59.251 orang yang akan ditempatkan di sekolah non-induknya. Nah, seperti ini mekanisme Bapak Ibu. Misalnya di satu instansi yang sama, di kabupaten yang sama, ada 3 sekolah, di mana di sekolah A terdapat 2 orang guru yang tidak lulus passing grade tahun 2021. Kemudian di sekolah B ada 1 orang lulus PG, di sekolah C ada 1 orang lulus PG. Nah, di sekolah B dan di sekolah C ini memang masih kekurangan guru. Artinya Bapak Ibu yang lulus PG ini belum terangkat di tahun 2021, mungkin karena kalah skor atau melamar di sekolah lain dulunya tapi sudah lulus PG, namun tetap mengajar di sekolah B dan di sekolah C. Artinya Bapak Ibu dianggap kekurangan guru di sana, kekurangan guru karena belum diangkat di K. Kalau dilihat dari kebutuhan guru kan sudah pas Bapak Ibu mengajar mapel, misalnya mapel IPA, tetapi cuma belum diangkat menjadi P3K. Nah, itulah yang dimaksud sebagai kekurangan guru di sini. Nah, maka formasi yang di sekolah A ini nanti akan digeser Bapak Ibu. Akan digeser, yang formasi 1 ini akan bergeser ke sekolah B, formasi yang 2 ini akan bergeser ke sekolah C. Nah, di sini ada catatan. Perubahan formasi ke sekolah baru tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Artinya di sini tidak akan menyebabkan menjadi kelebihan guru nantinya. Nah, ini sudah diatur di dalam Juknis Pelaksanaan Seleksi P3K Guru tahun 2022. Nanti Bapak Ibu bisa cek juknisnya kalau misalnya ragu-ragu. Kemudian di sini ada distribusi penempatan pelamar P1 untuk kategori 2 dan non-SN di sekolah negeri. Nah, misalnya seperti ini. Di sekolah A masih ada 2 formasi kosong. Karena ini kan ini kalau lihat keterangannya ini kan kebutuhan guru, ini kebutuhannya ada 4. Ini 2 sudah ASN, berarti kan masih ada 2 formasi yang kosong. Tapi di sini ada 3 orang guru dengan rincian 1 yang sudah lulus PG, 2 yang tidak lulus PG. Ini yang berwarna kuning. Nah, nanti untuk yang sudah lulus PG ini akan mendapatkan formasi di sekolah tersebut langsung, di sekolah induknya. Nah, ini masih ada 1 formasi kosong. Karena di sini hanya ada 1 non-SN yang lulus PG kan berarti yang ini sudah langsung.
Nah, kemudian di sekolah B masih ada satu formasi yang masih kosong. Namun ada 2 guru non-ASN yang sudah lulus PG. Maka satu ini akan diperebutkan oleh 2 orang ini yang lulus PG ini. Nah, nanti akan dilihat siapa yang berperingkat terbaik, itulah yang akan menempati formasi. Nah, ini lulus PG, peringkat terbaik di sekolah mendapatkan tempat. Terus yang satu ini kemana? Apakah bisa ke sekolah A? Nah, ini tidak bisa langsung ke sekolah A, walaupun di sini masih ada satu formasi kosong, tapi yang sekolah B ini tidak bisa menggeser guru non-ASN yang tidak lulus PG yang ada di sekolah A. Ini juga sudah diatur. Karena di sini sudah ada guru non-ASN-nya. Walaupun tidak lulus PG, ini tidak bisa digeser oleh guru yang lulus PG dari sekolah lain. Kemudian yang satu ini kemana? Ini yang tidak mendapatkan tempat di sekolah B. Nah, ini akan masuk kotak. Nah, masuk di sini nanti. Dan yang di sekolah C juga sama. Di sini ada formasi lagi satu, kemudian ada 2 guru yang lulus PG. Maka sama kasus seperti tadi, satu yang akan menempati formasi yang berperingkat terbaik di sekolah tersebut. Maka yang satunya lagi ini akan masuk kotak. Nah, yang masuk kotak ini akan kemana? Maksud saya masuk ya lingkaran ini ya, masuk. Artinya ini yang akan nanti menjadi pendistribusian. Nah, yang di dalam lingkaran ini. Kemana nanti akan didistribusikan? Nanti akan dilihat di dalam instansi yang sama, di dalam kabupaten yang sama, di mana nanti akan ada kebutuhan. Maka kesanalah akan terjadi penempatan. Nah, ini misalnya di sekolah ini. Ini ada 2 yang masih kosong. Karena sebenarnya ini kan ada 5 kebutuhan guru, tapi 2 sudah diisi oleh yang ASN. Ini 1 yang lulus PG, maka ini yang kuning tidak lulus PG, ini 1 masih kosong. Maka satunya nanti akan ke sini dia digeser. Yang berperingkat 1 akan digeser ke sini. Kemudian yang berperingkat 2 apakah boleh menggeser ke sini? Ini kan tidak lulus PG. Nah, yang berperingkat 2 tidak boleh ke sini. Kenapa? Sudah ada guru non-ASN-nya meskipun tidak lolos PG. Ini tidak boleh digeser oleh guru dari sekolah lain. Kemudian kemana? Nah, lihat dari di bawahnya. Ini kan ada 3 formasi yang masih kosong. 1 sudah ada yang lulus PG, yang lagi 3 ini masih kosong. Maka yang berperingkat 2 ini akan bergeser ke sini. Nah, disinilah pendistribusiannya. Karena tidak ada lagi yang masuk lingkaran yang akan didistribusikan guru yang penempatan P1-nya, maka ini akan tetap dibiarkan 2 kosong, sehingga akan ada nanti seleksi lanjutan, yaitu kesesuaian atau verifikasi bagi guru yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun. Kemudian skema berikutnya ini masih sama Bapak Ibu, seperti tadi kasusnya, saya sudah akan jelaskan kembali. Nah, ini masih sama. Ya, lulus yang lulus PG peringkat terbaik akan langsung menempati formasi. Nah, ini sama seperti tadi. 2 orang yang masuk lingkaran yang akan didistribusikan. Kalau kasus tadi kan di sini ada 3 yang kosong, di sini ada 1 ya. Nah, sekarang berbalik. Di sini di dalam instansi ini hanya masih tersedia 1 yang masih kosong. Dalam artian belum ada guru non-ASN-nya yang lulus PG dan tidak lulus PG di sini. Yang satu ini. Kalau ini kan memang ada yang tidak lulus PG, tetapi sudah diatur di dalam Juknis tidak boleh nanti digeser oleh sekolah lain, walaupun yang dari sekolah lain itu lulus PG. Nah, sehingga yang berperingkat 1 ini akan bergeser ke sini. Nah, ini sepanjang kuota tersedia ya. Kemudian yang 2 ini, yang peringkat 2 ini kemana? Ini tidak akan bisa menempati formasi atau tidak mendapatkan penempatan di instansi ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kuota formasi yang tersedia. Nah, di sini ada yang tidak lulus PG, di sini ada yang tidak lulus PG. Sekali lagi, ini tidak boleh menggeser walaupun sudah lulus PG, karena di sini sudah tersedia guru non-ASN-nya. Seperti itu Bapak Ibu, biar nanti tidak salah paham, tidak salah kaprah. Kemudian sekarang penempatan untuk yang
PPG dan guru swasta yang sudah lulus passing grade. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini diurutan berdasarkan nilai dalam satu instansi. Nah, ini ada 5 sekolah di dalam instansi ini. Nah, ini yang di sekolah A ada 5 kebutuhan guru, tapi 2 sudah ASN, 3 tidak lulus PG. Ini di B ada 4 kebutuhan guru, 2 sudah ASN, 2 kebutuhan ini sudah diantre oleh 3 guru non ASN tidak lulus PG. Nah, ini sama di bawahnya ada 3 kebutuhan, 2 ASN. Ini yang lagi satu nanti sudah diantre oleh ini 3 orang yang tidak lulus PG. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Apakah boleh mengisi ke sini? Tentu tidak boleh, karena di sini sudah ada guru-guru non ASN walaupun tidak lulus PG. Kemanakah nanti? Nah, lihat sekarang di instansi ini masih ada 3 formasi yang kosong, belum ada gurunya. Artinya guru non ASN lulus PG dan tidak lulus PG. Kalau ini kan, kalau kita lihat yang tidak lulus PG kan masih ada 2, di sini juga masih ada 2. Tetapi sekali lagi ini tidak boleh digeser, sehingga di sini masih tersedia 3 kuota di instansi ini. Siapa yang menempati? Tentu yang berperingkat 1. Nah, sini. Kemudian yang berperingkat 2. Kemudian yang berperingkat 3. Nah, berperingkat 4 ini tidak akan mendapatkan penempatan karena kalah peringkat di instansi yang sama. Seperti itulah Bapak Ibu mekanisme pendistribusian untuk pelamar prioritas 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi informasi atau saling sharing, mungkin mengalami kesulitan dari pendaftaran, alur seleksi, penanti pemberkasan, dan seterusnya terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, bisa bergabung di grup Telegram saya. Di sini berbagi info P3K 2022. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.